Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rodotul Mubarak dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2024. Sini saya akan membacakan tugas pidato yang berjudul Sumpah Pemuda dan Cermin Kesadaran Kita. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah retorika, yang saya hormati para rekan-rekan mahasiswa serta hadirin yang saya muliakan. Saudara-saudara yang sebangsa dan sejiwa, ada kalimat yang terus menggema dari generasi ke generasi, yaitu Sumpah Pemuda. Setiap tahun pada tanggal 28 Oktober kita memperingatinya. Namun, izinkan saya bertanya, apakah kita masih memahami getar makna di balik sumpah itu? Apakah kita benar-benar merasakan apa yang diucapkan dalam sumpah itu? Apakah ia masih berdenyut dalam nadi kita atau hanya tinggal simbol dalam upacara? Kita seringkali mendengar kata sumpah, sumpah, dan sumpah, tetapi jarang benar-benar mencoba untuk memahami bobotnya. Sumpah adalah janji yang diucapkan dengan kesadaran dan disertai dengan tanggung jawab. Dan ketika para pemuda tahun 1928 bersumpah, mereka tidak hanya berbicara dengan bibir, mereka berbicara dengan sejarah. Sumpah Pemuda bukan sekedar kenangan romantik masa perjuangan di masa lalu. Ia adalah titik balik kesadaran bangsa saat anak-anak muda Indonesia berani berkata, kami bukan lagi sekedar suku, kami adalah bangsa. Itulah momen ketika kata berubah menjadi kekuatan dan ucapan berubah menjadi sejarah. Mari kita mundur sejenak hampir satu abad ke belakang, tahun 1928. Indonesia masih belum bernama Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Masih dikenal dengan nama Hindia Belanda. Pulau-pulaunya tercerai. Rakyatnya hidup dalam sekat-sekat etnis, bahasa, dan adat yang dipertajam oleh politik penjajahan. Namun, di tengah keterpecahan itulah muncul sekelompok anak muda yang menolak untuk tunduk pada garis batas buatan kolonial. Mereka datang dari Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Islamitenbon, dan banyak lagi Jong-Jong yang lainnya. Mereka datang dengan bahasa yang berbeda, logat yang berbeda, bahkan juga kebiasaan yang berbeda. Tapi mereka semua punya satu kesamaan, mimpi tentang kemerdekaan. Di sebuah rumah kecil di Jalan Keramat Raya nomor 16 di Jakarta, mereka berkumpul, berdiskusi, berdebat, bahkan berselisih. Namun, akhirnya mereka sepakat untuk bersatu dalam 3 kalimat sederhana. Mereka mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 3 kalimat itu adalah retorika agung dari bangsa ini. Sebab dari kata itulah kesadaran lahir. Dan dari kesadaran itulah perlawanan lahir. Dan sejak kala itu, Indonesia tidak lagi sekedar wilayah, melainkan gagasan dan tanggung jawab bersama. Gagasan tentang rumah besar yang menaungi dari semua perbedaan. Saudara-saudara, kita sering memandang Sumpah Pemuda sebagai peristiwa sejarah. Padahal yang paling penting bukanlah peristiwanya, melainkan kesadaran dalam Sumpah Pemuda itu sendiri. Sumpah Pemuda adalah bentuk dari revolusi mental paling awal dalam sejarah bangsa ini. Ia tidak mengangkat senjata, tapi ia mengangkat martabat. Ia tidak menumpahkan darah, tapi menumpahkan ego kedaerahan. Ia tidak menaklukkan musuh,
tapi menaklukkan diri sendiri. Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa kemerdekaan dimulai dari dalam, dari kesediaan manusia untuk memandang saudaranya bukan sebagai orang lain, tetapi sebagai bagian dari dirinya sendiri. Mereka memahami satu hal sederhana, namun hal itu sangat mendasar, yaitu bahwa bangsa yang besar lahir bukan karena kekayaan alamnya, melainkan karena kesatuan cita-citanya. Dan karena itulah Sumpah Pemuda menjadi pilar moral dari bangsa ini, sebuah kompas yang menuntun arah kita hingga hari ini. Hadirin dan rekan-rekan yang saya banggakan, zaman terus berganti. Kita tidak lagi dijajah oleh bangsa asing, tetapi bukan berarti kita telah sepenuhnya merdeka. Penjajahan kini berubah bentuk, penjajahan gaya baru. Ia tidak lagi datang dengan bedil dan meriam, melainkan dengan algoritma dan arus informasi. Kita hidup di era digital, era di mana segala sesuatu serba cepat, serba instan, dan serba tampil. Namun justru di era ini, nilai-nilai Sumpah Pemuda diuji ulang. Apakah kita masih mampu merasa sebangsa di tengah polarisasi politik? Apakah kita masih menghargai bahasa persatuan di tengah komentar kasar di media sosial? Apakah kita masih menjunjung semangat gotong royong di tengah budaya kompetisi dan individualisme? Saudara-saudara, Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk bersatu, tetapi dunia digital seringkali memecah belah. Maka tugas pemuda hari ini adalah mempertahankan persatuan di tengah kebisingan informasi, menjadi penguasa teknologi yang cerdas, kritis, dan beretika. Karena nasionalisme zaman sekarang tidak lagi diukur dari keberanian di medan perang, melainkan dari kebijaksanaan dalam berpikir dan bertutur di dunia maya. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita jujur sejenak pada diri sendiri. Banyak dari kita yang mungkin hafal dari isi Sumpah Pemuda, tapi melupakan semangatnya. Kita tahu bertumpah darah yang satu, tapi masih mudah saling membenci, saling menjatuhkan karena perbedaan kecil. Kita tahu berbangsa yang satu, tapi kita masih membiarkan intoleransi tumbuh subur di sekitar kita. Kita tahu berbahasa satu, tapi bahasa sering kita gunakan untuk saling menyakiti, saling memecah, bukan untuk mempersatukan. Inilah tantangan pemuda masa kini, krisis moral dan kepedulian. Kita hidup di tengah arus informasi yang deras, tapi sering lupa menyaringnya dengan nurani. Kita hidup dalam kepungan teknologi, dalam kemudahan teknologi, tapi kita seringkali kehilangan kepekaan sosial. Pemuda 1928 memperjuangkan persatuan dengan nyawa, sementara kita hari ini terkadang sulit untuk sekedar menahan ego. Maka mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita masih pantas disebut penerus mereka? Apakah kita benar-benar menghidupi semangat Sumpah Pemuda atau hanya mengulang-ulang kata-kata tanpa makna? Saudara-saudaraku sekalian, pemuda bukan hanya mereka yang berusia muda, tetapi mereka yang tak memiliki jiwa muda, yaitu jiwa-jiwa yang kritis, jujur, berani, dan peduli. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Namun kawan-kawan, pertanyaannya hari ini adalah, apakah kita termasuk dalam 10 pemuda yang dikatakan oleh Bung Karno? Ataukah kita termasuk dalam sekian banyak yang lebih sibuk mencari aman daripada mencari makna? Menjadi pemuda bukan sekedar berteriak di jalan, tetapi berani berpikir dan bekerja nyata. Menjadi pemuda berarti sanggup menyalakan lilin di tengah gelap gempita, bukan hanya sekedar mengeluh tentang kegelapan yang ada. Pemuda sejati adalah mereka yang mampu menjaga idealisme di tengah pragmatisme, yang tetap jujur ketika dunia memaksa untuk licik, dan tetap setia pada kebenaran walau dunia berbalik arah menyerang. Saudara-saudara, sudah saatnya kita memperbaiki semangat Sumpah Pemuda. Kalau dulu mereka bersumpah di ruang kongres, maka kita harus bersumpah di ruang kehidupan kita masing-masing. Kita ucapkan dengan kesadaran baru, kami pemuda Indonesia abad ke-21
berjanji bertumpah darah satu tanah air Indonesia, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kami berjanji berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, yang menghormati perbedaan dan menolak kebencian. Kami berjanji berbahasa satu, bahasa kejujuran, bahasa kebenaran, bahasa yang menyatukan, bukan bahasa yang memecah belah persatuan. Inilah bentuk sumpah muda kita hari ini, kawan-kawan, sebagai sebuah tekad baru agar kita tidak menjadi generasi yang hanya bangga pada sejarah, tapi juga membuat sejarah baru. Saudara-saudara, bangsa kita tidak pernah kekurangan sumber daya alam, tapi kita seringkali kekurangan sumber daya moral. Kita punya laut yang luas, gunung yang tinggi menjulang, tanah yang subur, tapi semuanya tidak berarti tanpa pemuda yang berintegritas. Kita tidak kekurangan orang-orang pintar, tapi kita kekurangan orang-orang yang jujur dan berani. Sebab bangsa yang pintar bukan hanya dibangun oleh orang-orang yang pintar, tapi juga oleh orang yang jujur dan peduli. Maka saya mengajak kita semua untuk menyalakan kembali api semangat yang pernah menyala di dalam dada para pemuda 1928. Jangan biarkan api itu padam karena kesibukan, ketakutan, atau bahkan kemalasan. Dan kita mungkin bukan tokoh besar, tapi setiap langkah kecil kita adalah langkah besar bangsa kita di kemudian hari. Saudara-saudara, Sumpah Pemuda bukanlah bab terakhir dalam buku sejarah. Ia adalah bab pertama yang harus terus kita tulis ulang dalam setiap generasi. Setiap kita bekerja dengan kejujuran, setiap kita menolak untuk korupsi, setiap kita saling menghargai sesama manusia. Disitulah Sumpah Pemuda hidup kembali. Kita boleh lahir di masa yang berbeda, tetapi semangat kita harus tetap sama. Semangat untuk bersatu, membangun, dan mencintai negeri ini. Maka hari ini, di hadapan sejarah, marilah kita bersumpah sekali lagi. Tidak hanya dengan kata, tapi juga dengan sikap dan aksi nyata, bahwa kita, pemuda Indonesia, akan terus menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, dan menyalakan cahaya bagi masa depan bangsa Indonesia. Merdeka, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sekali lagi, merdeka.